Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Dina Zura Halwidat dan dalam video ini kita akan belajar mengenai salah satu materi SMP yaitu pesawat sederhana. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui kompetensi dasar, kompetensi inti, serta tujuan pembelajaran dari materi pesawat sederhana. Nah, kompetensi dasar dari materi pesawat sederhana yang pertama, menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi inti dari materi pesawat sederhana yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana, seperti tuas, bidang miring, katrol, dan roda, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan alat-alat yang tergolong dalam pesawat sederhana. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Dalam menggunakan pesawat sederhana, ada keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana sendiri ada 4. Jenis yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas ini merupakan pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Tuas ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu titik tumpu, titik tempat batang ditumpu atau diputar. Kemudian yang kedua ada titik kuasa, yaitu tempat bekerjanya gaya. Dan yang ketiga ada titik beban, yaitu tempat bekerjanya beban. Tuas juga dibagi menjadi 3 bagian. Tuas yang pertama ada tuas jenis pertama dengan titik tumpu di bagian tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh penerapan tuas jenis pertama ini dalam kehidupan sehari-hari ada pada jungkat-jungkit, gunting, dan tang. Kemudian ada tuas jenis kedua dengan titik tumpu di salah satu ujungnya dengan susunan yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Contoh penerapannya yaitu ada pada gerobak beroda 1, alat pemecah biji-bijian, dan alat pembuka tutup botol, serta alat motong kertas. Kemudian ada tuas jenis ketiga dengan titik tumpu di salah satu ujungnya juga, tapi susunannya berbeda dengan tuas jenis kedua yang tadi. Susunannya yaitu beban, kuasa, dan titik tumpu dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pada skop dan staples. Rumus keuntungan mekanis dari tuas yaitu ada lengan kuasa dibagi lengan beban atau kuasa dibagi dengan beban. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua ada bidang miring. Bidang miring ini merupakan sebuah bidang datar dengan salah satu sisi atau ujungnya berada pada posisi yang lebih tinggi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada bidang miring kayu yang diletakkan pada truk yang digunakan untuk mengangkut drum ke dalam truk tersebut. Kemudian ada jalan pada bukit yang dibuat berkelok-kelok, pisau, dan skrup. Rumus keuntungan mekanis pada bidang miring ini yaitu panjang bidang miring dibagi dengan tinggi kemiringan.
Kemudian ada jenis-jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Katrol ini merupakan roda yang memiliki poros atau sumbu dan dikelilingi tali atau rantai yang dapat berputar pada porosnya. Katrol sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah dengan keuntungan mekanis sama dengan 1. Contohnya yaitu pada katrol yang digunakan di sumur ketika kita mengangkat atau mengambil air. Kemudian ada katrol jenis kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas ini posisinya dapat berpindah dengan bebas dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2 dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pada alat mengangkat peti kemas di pelabuhan. Kemudian ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan kombinasi dari katrol bebas dan katrol tetap yang dihubungkan dengan sebuah tali. Rumus keuntungan mekanisnya yaitu jumlah katrol itu dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada pada alat pengangkat alat berat. Kemudian jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos ini merupakan roda bergerigi yang dapat mengubah besar gaya dan dapat menggandakan gerakan. Keuntungan mekanis dari roda berporos yaitu panjang jari-jari roda itu sendiri. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada pada setir mobil, roda sepeda, dan gerinda. Nah, itu tadi materi dari pesawat sederhana, kemudian ada rangkuman. Rangkuman yaitu tadi dijelaskan bahwa pesawat sederhana merupakan alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Dan jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama ada tuas, lalu bidang miring, katrol, dan roda. Kemudian di sini ada soal. Yang pertama ada soal tentang tuas atau pengungkit dan ditanyakan besar gaya kuasa. Kemudian ada pembahasannya. Pada gambar diketahui bahwa lengan kuasa sepanjang 2 meter, beban sendiri seberat 1000 Newton dan lengan beban yaitu sepanjang 0,5 meter. Kemudian dengan perbandingan gaya kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban, maka didapatkan hasil besar kuasa yaitu sebesar 250 Newton. Kemudian ada soal yang kedua tentang tentang bidang miring dan ditanyakan besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak. Dan kemudian ada pembahasan diketahui bahwa bebannya sebesar 500 Newton dengan tinggi bidang miring yaitu 1,5 meter dan panjang bidang miring yaitu 3 meter. Kemudian didapatkan hasil besar gaya yang diperlukan yaitu sebesar 250 Newton. Kemudian soal yang ketiga tentang katrol dan ditanyakan berapa gaya yang diperlukan untuk menarik beban. Tadi di gambar diketahui bahwa berat beban yaitu 60 Newton dengan jumlah tali pada katrol yaitu 3. Sehingga diketahui besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban yaitu sebesar 20 Newton. Nah, itu dia soalnya. Kemudian ada glosarium yang merupakan kata-kata sulit dari materi yang ada pada pesawat sederhana. Nah, itu saja materi dari pesawat sederhana. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.